Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, ada salam dari warga Jangkang. Ainur di sini siap beraksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah dari Jangkang Tiris, Probolinggo. Saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul meneladani indahnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang senang melihatnya karena beliau bersih, karena beliau rupawan, karena beliau sopan dan santun, karena beliau jujur. Ayahnya meninggal dan ibunya telah lama meninggalkannya. Semua orang kasihan melihatnya. Maka karena kesenangan hati mereka, mereka memberikan gelar tersebut, gelar yang tak pernah mereka berikan kepada seseorang sebelum beliau. Gelar itu bernama Al-Amin, seseorang yang mampu, yang layak menerima amanah. Lawan kata amanah adalah khaid. Khaid adalah pengkhianat. Beliau tidak khianat. Beliau adalah seseorang yang mampu mengemban amanah, dan semua orang percaya kepada beliau. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki sofa. Beliau berkata kepada seluruh penduduk Mekah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Kubais, bukit yang kokoh, yang tinggi menjulang, ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang berkata, shodaqnaka, shodaqnaka. Kami percaya wahai Muhammad, karena memang kami memberikan engkau gelar Al-Amin. Seandainya aku katakan ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakkan kita, percayakah kalian? Semua orang serentak berkata, shodaqnaka, shodaqnaka. Dan seandainya aku katakan aku menerima wahyu dari Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengabari kalian semua, yang baik-baik akan masuk surga, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat akan masuk neraka. Percayakah kalian? Dari situlah perlawanan datang, bukan dari orang lain, bukan dari musuh. Perlawanan itu datang dari saudara kandung ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab berkata, celakalah engkau Muhammad, apakah karena ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Rasulullah tidak membela dirinya, akan tetapi Allah langsung membelanya. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak berguna, wa ma kasab, usahanya tidak membawakan manfaat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Dialah istri yang membawa kayu bakar, simbol adu domba, yang dibawa Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang akan menyiksa, menjelekkan, membuli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi api itu tidak pernah padam. Jika api itu padam, maka berakhirlah dakwah Islam ini. Api itu terus bergelora, menyala, membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun datang. Jangan ada yang berhubungan dengan Muhammad, jangan ada yang memberi makanan kepada Muhammad, jangan ada yang berdagang dengan Muhammad. Beliau dianggap musuh, beliau dilempar dengan batu, beliau dilempar dengan kotoran.
Sampai akhirnya malaikat penjaga pun datang. Malaikat penjaga di bukit muka bumi ini. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar, wahai Muhammad, akan kutimpahkan kepada mereka. Hati yang kecewa, hati yang luka pasti akan marah, tapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu mereka yang akan selalu menyembah Engkau, yang tidak akan pernah menyekutukan Engkau." Semua itu terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Beliau ditawarkan dunia beserta isinya. Jika kau tak mempan dipukul, maka kau akan dirangkul. Jika kau tak mempan dirangkul, maka kau akan dipukul. Berbagai macam cara, dari yang paling keras hingga yang paling lembut, dari yang paling lembut hingga yang paling keras. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa wada'u syamsa fi yaminih wal qamara fil yasar." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amri, supaya aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Semua itu terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran, banyak teladan dari kisah ini. Kesabaran, ketabahan, keteguhan iman, keteguhan hati, dan teguh pendirian. Semoga kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ainur sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.